Salah satu plot yang unik di Kamen Rider bahwa ternyata ada beberapa orang atau kandidat dalam proses uji cobanya yang menghasilkan kegagalan untuk berubah menjadi seorang rider. Tentunya semua cerita itu disajikan dengan berbagai macam alasan. Bisa karena tubuhnya tidak sesuai dengan driver belt yang dirancang, atau memang perangkatnya yang terlalu powerful dan beresiko tinggi terhadap penggunanya. Dan yang jelas, semua pendekatan cerita semacam itu untuk menjelaskan kenapa harus tetap ada orang-orang tertentu yang menjadi Kamen Rider. Dan oleh karena itu, dalam episode kali ini kita akan mengulas beberapa tokoh di Kamen Rider yang gagal untuk melakukan henshin. Tapi, kita tidak akan memasukkan tokoh yang kemudian berhasil di episode atau dalam kesempatan lain. Misalnya Sakura Igarashi yang awalnya gagal berubah menjadi Kamen Rider Jin. Namun di episode kemudian, ia berhasil melakukannya. Tentunya fokus utamanya ada pada belt yang digunakan. Dan mungkin akan banyak lagi tokoh-tokoh lain yang tidak ada dalam list kali ini, yang barangkali akan kita ulas dalam part kedua nantinya. Dan seperti biasa, karena akan ada detail poin yang akan kita ulas di sini, maka diperingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 10 lebih tokoh yang gagal berubah menjadi Kamen Rider versi Tokuvex Indonesia. Mari Sonoda, Kamen Rider Vice, Kamen Rider Vice. Tokoh kunci berikut ini adalah seorang yang paling menentukan. Sebab mungkin tanpa wanita muda yang satu ini, tidak akan pernah ada kisah Takumi Inui sebagai Kamen Rider Vice. Sebab di episode awal, Mari Sonoda adalah seseorang yang dikirimi sebuah perangkat Vice Driver untuk suatu alasan tertentu yang belum ia ketahui. Sayangnya, meskipun ia tahu persis bagaimana cara penggunaannya, namun Mari sama sekali tidak paham untuk siapa Vice Driver bisa bekerja dengan baik. Pada adegan klimaks episode pertama Vice, Mari yang sedang dalam keadaan terdesak di suatu malam, kemudian mencoba berubah menggunakan Vice Gear untuk berhadapan dengan Orphnok. Namun alih-alih berhasil, belt tersebut justru mengeluarkan pemberitahuan error dan sontak membuatnya terhempas. Dan dalam keadaan terdesak itulah, ia langsung memakaikan belt tersebut pada seorang pemuda bernama Takumi Inui, pria misterius yang mengikutinya sejak awal. Tapi entah kenapa Vice Driver berhasil mengubah Takumi menjadi Kamen Rider Vice, bahkan hingga seterusnya. Dan kemudian terjawab bahwa Vice Gear dan juga Rider sistem ciptaan Smart Brain lainnya hanya bisa bekerja pada tubuh Orphanok atau orang-orang yang merupakan hasil eksperimen Ryusei School. Dan karena meyakini hal tersebut, sekali lagi dalam keadaan terpaksa, Mari kemudian mencoba lagi pada episode ke-39 bersama dengan Rina Abe yang mencoba berubah menjadi Delta. Namun tidak seperti Rina yang berhasil berubah walau hanya sebentar. Mari tetap saja gagal menjadi Vice seperti waktu pertama kali. Kazuma Kenzaki, Kamen Rider Lengo, Kamen Rider Blade. Mendekati pertengahan season, muncul belt rider keempat yang disebut sebagai Lengal Buckle. Untuk berubah menjadi Kamen Rider Lengal, yakni rider yang bermotif laba-laba dan berlogo clover. Rider sistem itu juga merupakan rancangan dari Kei Karasuma di bawah pengaruh Isaka, yang awalnya terpaksa diaktifkan untuk mengganti posisi Sakuya Tachibana yang mengundurkan diri sebagai Kamen Rider Garen di episode ke-16 yang sama. Dan di episode tersebutlah, Kotaro Shirai yang nampaknya excited untuk mencoba belt tersebut, kemudian pikirannya terpengaruh oleh kartu Chain Spider. Dan pada suatu malam, Kotaro secara tidak sadar berjalan di halamannya untuk mencoba rider sistem tersebut. Namun setelah dipergoki oleh Shiori Hirose, pria lugu tersebut kemudian sadar dan melempar Lengal Buckle dan terpaparkan pada tubuh Kenzaki yang justru berusaha menyelamatkan kawannya tersebut. Dan naasnya, Kenzaki pun tidak mampu mengendalikan kekuatan tersebut, walaupun sempat berubah sepersekian detik menjadi Kamen Rider Lengal sebelum tubuhnya terhempas dan belt tersebut hilang entah kemana. Dan kemudian ditemukan oleh pemuda bernama Mutsuki Kamijo, di mana ia juga kemudian berada dalam pengaruh Spider Undead. Dan uniknya, Mutsuki juga pernah gagal berubah menjadi Lengo pada episode ke-15. Walaupun dianggap potensial sebagai kandidat Kamen Rider Lengal, sebelum kemudian ia menjadi pengguna primer bagi rider sistem tersebut.
Kiriko Shijima, Kamen Rider Drive, Kamen Rider Drive Secret Mission Type Tokujo, episode pertama. Dalam serial inti Kamen Rider Drive, kita semua tahu bahwa pengguna utama Drive Driver adalah Shinosuke Tomari, di mana ia adalah anggota kepolisian yang berpartner dengan Kiriko Shijima, yang ternyata juga merupakan salah satu kandidat dalam uji coba Drive Driver. Hal itu terjawab pada spin-off yang berjudul Kamen Rider Drive Secret Mission Type Tokujo, terutama dalam episode pertamanya. Dan dalam flashback masa lalunya tersebut, Kiriko yang bekerja sama dengan Crimson Belt dalam wujud drivernya, kemudian menjalani uji coba driver yang telah sempurna tersebut. Namun sayangnya, wanita ini tidak bisa menahan kekuatan dari shift tire yang hendak terpasang pada tubuhnya, meskipun telah berubah beberapa detik saja, menjadikan mereka berkesimpulan untuk mencari kandidat lain yang lebih cocok untuk menjadi Kamen Rider Drive. Dan meskipun menyadari bahwa Shinosuke adalah pengguna yang sempurna, akan tetapi Kiriko tetap punya keinginan tersembunyi untuk menjadi Kamen Rider. Terlihat pada episode ke-16, di mana Kiriko melakukan uji coba sepatu khusus ciptaan Rina Sawagami, yang memiliki kemampuan hampir setara dengan Rider Kick. Kiriko bahkan meniru gaya drive sepenuhnya, serta membayangkan dirinya adalah seorang Kamen Rider, meskipun ia telah gagal berubah sebelumnya. Nico Saiba, Kamen Rider Snipe, Kamen Rider X8. Masih soal wanita, kali ini bukan melalui proses uji coba seperti yang dilakukan oleh Kiriko barusan, melainkan gadis belia yang bernama Nico Saiba ini secara diam-diam mengambil Gamer Driver dan juga Gasat Rider milik Taiga Hanaya untuk digunakannya sendiri, tanpa ia ketahui bahwa perangkat tersebut tidak bisa digunakan sembarangan orang, seperti pada episode ke-15 berikut ini, di mana gadis yang arogan tersebut hanya berniat untuk mengalahkan bekas lawannya sesama gamer dulu, siapa lagi kalau bukan Emu. Dan dengan gegabah, ia mencoba menggunakan Gamer Driver dan juga Bang Bang Shooting Gashat, namun sayangnya tidak berhasil sesuai harapan, malah membuatnya terinfeksi virus Baxter sesaat setelah ia mengaktifkan Gashat Rider tersebut. Nico bukan semerta-merta gagal melakukan henshin, namun juga karena ia bukanlah orang yang terpilih dan tidak melalui prosedur operasi khusus sebelum menjadi Kamen Rider. Karena ketidaktahuannya tersebutlah, maka gadis gamer ini terinfeksi virus yang justru bisa membahayakan nyawanya. Nico baru bisa melakukan henshin saat ia menggunakan Gashat Kamen Rider Chronicle untuk menjadi right player Nico. Sebab itu memang perangkat yang bisa digunakan oleh siapa saja, walaupun resiko berbahayanya sama saja. Asuna Karino, Proto Mighty Action X, Kamen Rider X8, masih seputar Kamen Rider X8. Dan kali ini datang dari sang perawat sekaligus maskot game Doremi Fabit, yakni Asuna Karino atau Poppy Pipo Papo. Wanita dengan dua identitas serta dua kepribadian ini mungkin adalah salah satu yang paling dekat dengan Emu Hojo. Tidak hanya sebagai rekan kerja, melainkan juga sahabat dekat baginya. Dan dalam situasi sulit, ketika Kamen Rider X8 tersebut diketahui telah terinfeksi virus Baxter oleh Parado, maka satu-satunya jalan yang diyakini oleh Poppy adalah menggunakan perangkat rahasia milik Dan Kuroto yang ia temukan. Dan pada episode ke-30, Asuna mencoba meyakinkan bahwa Gashat Proto Mighty Action X bisa menjadi alternatif untuk menekan virus Baxter dalam tubuh Emu. Namun karena sangat berbahaya, maka hal tersebut sempat mendapat pertentangan dari kawan-kawan lainnya. Akan tetapi mengingat bahwa diri Asuna sebagai Poppy merupakan seorang Baxter yang hidup sebagai manusia, maka resiko tersebut dinilai tidak berbahaya olehnya. Dan ketika ia mencoba perangkat tersebut di atas gedung rumah sakitnya, Asuna yang nampak sedikit ragu kemudian mengaktifkan Proto Gashat tersebut, namun gagal untuk berubah. Hal tersebut menjadi wajar, sebab Proto Gashat memang secara teoritis masih belum sempurna. Akan tetapi justru bisa membuatnya masuk ke dalam dunia virtual dalam game Proto Mighty tersebut, serta mengembalikan salah satu rider, yakni Kamen Rider Genmu dalam versi level 0.
Jiro Maki Proto Bang Bang Shooting Kamen Rider Snipe Episode Zero. Dan lagi-lagi masih seputar serial yang sama, hanya saja ini berada pada versi spin-off yang berjudul Kamen Rider Snipe Episode Zero, yang berfokus pada kisah masa lalu Taiga Hanaya saat masih resmi menjabat sebagai dokter DCR yang dipercaya untuk melakukan uji coba pertama pada Bang Bang Shooting Gashat dan juga Gamer Driver. Awalnya, ada dua kandidat untuk menjadi Kamen Rider Snipe, yakni Taiga Hanaya dan juga rekan sesama dokternya yang bernama Jiro Maki. Setelah menjalani operasi kompatibilitas, maka yang terpilih adalah Taiga dan Maki hanya dimaksudkan sebagai cadangan sebab imunitas atau kekebalan tubuh Maki yang kurang. Namun meskipun sudah ditetapkan seperti itu, nyatanya Maki tetap nekat mencoba berubah meskipun tanpa persetujuan. Fatalnya, alih-alih berhasil berubah, Maki justru mengalami pendarahan yang sangat parah dan membuatnya harus dirawat intensif akibat efek samping dan juga kurangnya kekebalan tubuhnya. Menjadi semakin lebih buruk, ternyata dokter radiologi tersebut kemudian bertengkar dengan Taiga untuk memperebutkan perangkat henshin yang berbahaya tersebut. Sebab Maki tidak ingin melihat Taiga menderita karena efek samping dari Gashat yang belum sempurna itu. Dan ketika sekali lagi Maki mencoba belt tersebut, ia justru langsung lenyap dalam wujud data digital. Sento Kiryu Kamen Rider Crossy Charge Kamen Rider Build. Seperti yang kita semua tahu bahwa Sento Kiryu adalah protagonis rider yang menggunakan build driver sebagai perangkat henshinnya. Namun meskipun telah mencoba puluhan full bottle yang dikombinasikan menjadi best match, tidak membuktikan bahwa Sento selalu kompatibel untuk menggunakan semua perangkat henshin. Salah satunya adalah Sklash Driver, di mana pada episode ke-18 saat hendak berhadapan langsung dengan Kasumi Sawatari dalam wujud Kamen Rider Grace, Sento langsung mencoba menggunakan Sklash Driver dengan mentautkan Dragon Splash Jelly. Namun karena hazard levelnya saat itu tidak cukup tinggi, maka membuat Sento tidak bisa berubah sama sekali, bahkan membuat tubuhnya kesakitan. Namun setelah itu, Ryoga Banjo berkeinginan untuk mencoba Splash Driver walaupun sempat dihentikan oleh Sento akibat dari bahaya yang berpotensi mematikan bagi sang penggunanya. Namun dengan keyakinan penuh, Banjo justru berhasil melakukan henshin menjadi Kamen Rider Crossy Charge. Uniknya, pada episode ke-44, Banjo pernah gagal menggunakan Grease Blizzard Knuckle pada percobaan pertamanya, yang bahkan dipaksa berkali-kali oleh Sento. Dan meskipun berhasil digunakan sebagai senjata untuk mengalahkan El Volto, namun Blizzard Knuckle baru bisa berhasil dipakai sebagai Foam Rider saat digunakan oleh Kasumi Sawatari untuk berubah menjadi Kamen Rider Grease Blizzard. Jiro Kakizawa Kamen Rider Rogue Final Chapter Kamen Rider Rogue. Masih bicara soal Sklash Driver, hanya saja kali ini ditujukan untuk berubah menjadi Kamen Rider Rogue yang ada di spin-off miniseri berjudul Rogue, terutama pada episode ketiga sebagai final episodenya. Dan di sana, ketika Gentoku Himuro memasuki camp uji coba sebagai salah satu kandidat, ia dipaksa untuk bertarung dengan beberapa kandidat lainnya yang hazard levelnya mendekati dengan yang ditetapkan. Dan di sana, Gentoku bertemu dengan seorang pria setengah baya bernama Jiro Kakizawa, kandidat yang berambisi untuk mengembalikan kehidupan normalnya seperti semula, serta menjadi kandidat terakhir yang selamat bersama dengan Gentoku. Dan disitulah Bloodstalk meninggalkan Sklash Driver dan juga Crocodile Crack Full Battle, serta seakan mendorong Kakizawa untuk mencoba perangkat tersebut karena ambisi pribadinya. Namun karena hazard levelnya ternyata belum mencukupi, maka ia gagal dalam prosesnya, sebelum akhirnya dibunuh secara sadis oleh Engine Bros dan juga Remocon Bros. Dan akhirnya Gentoku mengambil Sklash Driver dari jenazah Kakizawa yang telah terkulai, dan mencobanya berubah menjadi Kamen Rider Rogue dan memperlihatkan kepribadiannya yang sangat bengis tersebut. Setelah itu pun, Gentoku Himuro menjadi pengguna tetap dari Kamen Rider Rogue, setelah mengorbankan banyak orang dalam uji cobanya. Hiromi Kadota, Kamen Rider Revive, Kamen Rider Revised. Dan ini mungkin hampir sama dengan Mari Sonoda pada Kamen Rider Vice yang tadi kita bahas. Sebab kejadian ini terjadi pada episode perdana yang melibatkan tokoh lain untuk mencoba belt ridernya.
Pada acara seremonial organisasi Phoenix, sebenarnya kandidat yang seharusnya menggunakan Revice Driver adalah Daiji Igarashi, yang merupakan adik dari Iki Igarashi. Dan di adegan tersebutlah, markas Phoenix diserang oleh Aguilera dan juga rekan-rekannya sesama Deadman, yang memaksa seseorang harus menghalau kekacauan yang disebabkan oleh Deadman tersebut. Dan secara tergesa-gesa, squad leader yang bernama Hiromi Kadota mengambil Revice Driver dengan harapan bisa melakukan henshin dan bertarung melawan Deadman. Namun meskipun sudah diperingatkan oleh George Karizaki, nyatanya Hiromu tetap gagal melakukan henshin dan justru menghasilkan Deadman yang keluar dari tubuhnya, menyebabkan situasi menjadi semakin buruk, bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Hal itu juga berpengaruh pada diri Daiji dan malah menjadi takut serta ragu-ragu. Sampai akhirnya Ikilah yang berhasil untuk berubah menjadi Kamen Rider Revive. Hiromi pun dicopot jabatan kaptennya setelah melakukan kesalahan tersebut. Namun jiwa idealisme pria 28 tahun ini tetap membara pada dirinya, sehingga kemudian ia dipercaya untuk menjadi pengguna bagi Kamen Rider Demons. George Karizaki dan juga Shinta, Kamen Rider Chimera, Birth of Chimera. Dan yang terakhir masih dengan serial Kamen Rider Revice. Namun kali ini berfokus pada pengguna dari Chimera Driver, rider sistem spesial pada movie serial ini. Seperti pada dua tokoh berikut. Yang pertama adalah sang kreator bagi rider sistemnya itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan George Karizaki, yakni ilmuwan jenius yang sangat nyentrik. Dimana saat ia mencoba driver terkuat yang pernah ia ciptakan tersebut, Karizaki justru gagal dalam tes pertama pada dirinya sendiri. Dan malah menciptakan inner demon-nya yang bernama Shake, di mana monster itu kemudian mencuri Chimera Driver, lalu memanipulasi pikiran seorang dokter bernama Masato Sotomi untuk mencari kandidat lain yang cocok menggunakan rider system tersebut. Salah satunya adalah pria muda yang bernama Shinta, yang diminta untuk mencoba Chimera Driver. Namun naasnya, Shinta justru tidak mampu menahan kekuatan yang ada dan gagal berubah dengan efek yang menyakitkan bagi tubuhnya. Dan itu berdampak pada kandidat lain yang juga menjadi ketakutan untuk mencobanya. Sampai pria yang bernama Ryu Mukai kemudian mencobanya dan berhasil berubah. Namun setelah ia dikalahkan oleh Azuma dan juga sekutu-sekutunya, Azuma kemudian mengambil driver tersebut dan berubah menjadi Kamen Rider Daimon. Sementara Twin Chimera Vice Stem diambil oleh seorang pemuda bernama Nozomu Otani, sampai kemudian ia berubah menjadi Kamen Rider Chimera yang proper. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.